Saya pingin beda dengan yang lain. Angkringan saya kolaborasikan dengan cobek pule. Pengunjung rata-rata di sini, alhamdulillah tiap hari itu kurang lebihnya 400-700 pengunjung. Untuk promosinya itu sampai saat ini belum pernah. Saya pingin gimana harga makanan di sini itu sama dengan harga di angkringan. Setidaknya customer itu senang menikmati suasana dengan makanan di sini. Kita harus bisa belajar, kita harus bisa melihat peluang. Walaupun untuk modalnya kita belum punya, insya Allah kalau kita punya tekad dan kemauan, insya Allah, Allah pasti. Dulu itu sebelum merintis usaha itu sebetulnya mulai membangun kos-kosan. Di depan kosan itu kan kebetulan masih sisa lahan. Saya tanami berbagai macam tanaman termasuk pohon bule. Saya rasakan kok pohon bule itu kok enak, sejuk. Akhirnya saya tambah lagi, sekitar tempat usaha saya tanami pohon bule. Baru kita merintis angkringan di sekitar lokasi yang kosong itu. Banyak yang tanya, ini namanya apa? Secara spontan saya menjawab, banyak tanaman bule, ya udah angkringan bule aja. Dulu ya enggak seluas ini, enggak selebar ini. Awalnya kita merintis untuk yang di depan itu, yang induk cuma itu. Berhubung market ya, di sekitar sini mungkin banyak kalangan mahasiswa, anak-anak pelajar, mungkin suasananya nyaman, sejuk. Terus kita nambah sampai sekarang ini untuk tempatnya kita sudah bisa mengembangkan lebih luas lagi. Dulu itu memang masih lahan kosong, belum difungsikan, berhubung kebutuhan parkir kita sangat membutuhkan, akhirnya kita siapkan. Kalau di sini hampir sekitar 50 mobil, untuk sepeda motor itu sekitar 200-300 sepeda motor. Untuk awal itu yang induk itu luasnya 6 meter kali 10 meter. Dikit-dikit ada gazebonya. Memang untuk konsep itu pengen customer itu betul-betul pengen buat nyantai. Walaupun di tengah kota, tapi suasananya kayak di pedesaan. Sekitarnya banyak-banyak pohon yang rindang, itulah yang pengen saya Total itu sekitar 30 kali 50-an. Itu untuk tempat duduknya. Selain dari parkiran itu hampir luasnya sekitar 30 kali 70 ada. Pak, apa yang membuat angkringan bule ini selalu ramai, Pak? Kita konsep supaya customer itu betul-betul nyaman, aman, dan tenang. Untuk menghilangkan kepenatan di pikiran customer atau pengunjung itu yang pengen ke sini. Jadi seolah kita ciptakan gimana supaya dia betul-betul netral, ketemu dengan teman, ketemu dengan relasi itu betul-betul fresh. Artinya tidak ada beban, baik dari segi manajemen sendiri, kita harus kita jaga. Walaupun kayak di semi alam, baik dari kebersihan, pelayanan, dan terutama untuk makanan dan minuman kita memang kita jaga. Walaupun ala-ala sederhana, tetap kita jaga. Makanan misal ada ayam, ada tempe, ada tahu, lele, itu betul-betul kita jaga. Dari kualitasnya, untuk promosinya itu mungkin dari pengunjung buat status, dari customer itu kan ya sering ada acara-acara, mungkin dari teman ke teman. Tidak pernah promosi yang aneh-aneh gitu? Sampai saat ini belum pernah. Customer di sini itu
60% rata-rata dari kampus. Di saat libur, masyarakat sekitar baik dari daerah lain sering datang sini. Mungkin sudah pada tahu, makanya untuk masa-masa liburan itu alhamdulillah customer tetap masih banyak juga. Acara kumpul-kumpul, event dari klub-klub apa gitu kan ya banyak juga dari sini. Pengunjung rata-rata di sini, alhamdulillah tiap hari itu kurang lebihnya 400-700 pengunjung. Kalau total tempat kursi itu mampu berapa ini? Bisa berapa? 350-400. Biasanya kan kalau angkringan kan identik dengan apa? Tuntukan dan sebagainya. Ini jenengan beda ini kok. Iya. Bisa gitu ya. Saya ingin berkolaborasi antara angkringan dan tempat makan. Kalau angkringan itu kan identik dengan sunduk-sundukannya, dengan nasi-nasi. Kalau dari sini nasi bantingan, kalau wilayah Tulungagung, kalau mungkin daerah Jogja nasi kucing dengan bermacam-macam varian. Saya pingin beda dengan yang lain. Angkringan saya kolaborasikan dengan makanan yang saat ini sudah menjadi tren masyarakat Tulungagung, khususnya customer di luar Tulungagung banyak pada umumnya, yaitu cobek pule. Kenapa kok namanya cobek pule? Cobek itu kan tempat wadah buat naruh sambal. Sebetulnya itu sama dengan lalapan Lamongan. Kalau lalapan Lamongan itu kan di mana-mana kan sudah banyak. Kita buat wadahnya yaitu tempat sambalnya dicobek. Terus kita untuk makanannya nasi ambil sendiri, lauknya ambil sendiri gitu. Memang kita pingin masuk di konsep angkringan. Alhamdulillah sudah 1 tahun ini berjalan lancar ya. Saya pingin gimana harga makanan di sini itu sama dengan harga di angkringan. Nasi bungkus itu 5.000. Gimana customer itu bisa ngambil sepuasnya dengan harga 5.000. Patok harga untuk nasi ambil sendiri sepuasnya itu 3.000. Nanti sambal 1.000. Untuk lauknya milih sendiri dengan varian harga yang bervariasi, mulai dari 1.000, 2.000 sampai 3.000, semua ada di sini. Customer biar milih kepinginnya apa. Makanya dengan budget 5.000, 6.000 di sini sudah kenyang. Dengan harga murah tapi enggak murahan gitu loh. Alhamdulillah masih untung walaupun sedikit. Ya insya Allah kita masih disisihkan rezeki. Pengen setidaknya customer itu senang menikmati suasana dengan makanan di sini. Boleh tahu pas waktu jenengan mengawali angkringan di tahun 2008 itu usia berapa? 2018 ya. Saya usia 37. Memang saya berwira swasta itu mungkin dari kecil. Walaupun itu hal yang baru, sulit untuk dimengerti, tapi dengan tekad, niat, semangat, terutama sabar. Insya Allah semuanya pasti diberi jalan. Tekad dan semangatnya itu harus tinggi. Kunci utama. Walaupun untuk modalnya kita belum punya, insya Allah kalau kita punya tekad dan kemauan, insya Allah Allah pasti memberi jalan. Kita harus bisa belajar, kita harus bisa melihat peluang. Walaupun kita speknya peternak, tapi untuk main ke kuliner itu kan mungkin sebagian orang sulit dimengerti. Apa bisa? Tapi kalau kita mau belajar, intinya kita mau belajar. Mungkin dari teman, dari baca-baca buku, dari lihat-lihat di internet, insya Allah bisa. Masa-masa sulit itu kira-kira tahun 2019 sampai 2021. Itu memang masa-masa bagi saya yang paling sulit. Sebab ruang kita baik di kuliner itu sudah customer mau kemana-mana dibatasi, baik masyarakat maupun kita harus menghormati juga, kita harus patuh. Teman-teman banyak yang merasakan, itu memang luar biasa.
bagi 80% pengusaha wira swasta itu merasakan dampaknya. Perikanan juga, itu saya dulu itu hampir 2 tahun itu harga jatuh. Tapi alhamdulillah dengan semangat dan kita sering berdoa, alhamdulillah bisa terlewati di saat itu juga memang kita harus sabar juga. Antara sabar dengan semangat itu kita harus bisa menyeimbangkan. Untuk kuliner itu kan kita harus menunggu pengunjung. Setengah hari tidak ada pengunjung, akhirnya kan kapok gitu. Oh ya saya tutup aja, besok buka lagi. Pengunjung insya Allah datang sendiri kalau kita mau sabar. Bagi pelaku usaha, baik kuliner maupun usaha yang lain, kuncinya kita punya kemauan, semangat, sabar, dan jangan lupa berdoa. Tetap kita semangat, kita pasti berhasil. Saya Muhammad Safiul Umar dari Angkringan Bule dan Cobek Bule. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.